Kaum muslimin sidang hari raya Idul Fitri yang berbahagia, puji syukur yang sedalam-dalamnya kita aturkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semenjak kemarin sore, dari pelosok desa, dari dusun, kota sampai sampai dunia mengumandangkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah lah yang maha besar, Allah lah yang maha besar. Tiada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqimus sholat li zikrillah, dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin sidang jamaah hari yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di hari yang ini kita dapat hadir bersama-sama dalam rangka menerima ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kumandang kalimat takbir dan tahmid, Allah bersama malaikat melihat hamba-hambanya. Wahai malaikat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihatlah hamba-hambaku mengumandangkan kalimat, memujiku, membesarkanku dengan tahlil, tahbir dan tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setan pun menjerit. Setan menjerit melihat kelakuan manusia. Lalu kelompok-kelompok setan berkumpul bersama-sama mengatakan, ya Sayyidina, wahai pemimpinku setan, kata anggota-anggotanya, man ghadaba, apa yang menyebabkan engkau menangis, apa yang menyebabkan engkau marah luar biasa hari ini, malam hari ini? Saya tidak marah, saya menangis hanya satu hal, Allah telah mengampuni dosa umat Nabi Muhammad, itu yang kutangiskan. Kalau begitu, wahai ya setan pimpinan kami, apa yang harus kami lakukan? Kata setan pada anggota-anggotanya. Lalu setan mengatakan, wahai anggota-anggotaku, hari ini, malam hari ini, besok pagi kalian bersama-sama aksirus nas, sibukkan manusia billazati wan syahwat, sibukkan manusia dengan lezatnya dunia, dengan syahwatnya. Ini apa Pak, saudara-saudara yang berbahagia? Jagalah ibadah sholat kita. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan pada kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Semoga kamu menjadi orang yang takwa. Orang yang takwa itu bagaimana Bapak, saudara-saudara yang berbahagia? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran 134, yang mana Allah mengatakan orang-orang yang beriman itu ciri-cirinya adalah wa ampiku mimma razaqnahum fis-sarai wad-darai. Yang pertama, ciri-ciri orang yang beriman itu adalah, orang yang takwa itu adalah orang yang selalu mengimpakkan rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ketika lapang maupun dalam keadaan sempit. Ini ciri yang pertama. Kalau selama ini sebulan Ramadan kita bersama-sama Bapak, saudara-saudara yang berbahagia, berimpak, bersedekah, mendatangi masjid, maka selesai Ramadan ini, maka wujudkanlah, kita dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh guru kita selama sebulan lamanya. Namun Bapak, saudara-saudara yang berbahagia, ada 3 manusia setelah Ramadan ini ya Bapak. Yang pertama, manusia setelah Ramadan ini semakin rajin dia ke masjid, semakin kuat beriman dia. Ini yang pertama. Ada setelah selesai bulan Ramadan ini, kita lihat di bulan Ramadan ini apa yang terjadi. Orang yang tidak sholat kemarin sholat, orang yang jarang sholat dia sholat, orang yang pergi yang jarang biasanya sholat, apalagi orang yang rajin sholat. Ini yang pertama. Orang sebelum sholat, sebulan Ramadan datang dia rajin, kemudian tetap rajin. Setelah Ramadan dia juga rajin beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama.
Jadi judul khotbah kita hari ini Bapak saudara-saudara berbahagia, mewujudkan dengan Idul Fitri kita wujudkan rumah tangga yang agamis. Dengan Idul Fitri kita wujudkan rumah tangga yang agamis. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini yang pertama. Orang yang manusia yang sebelum Ramadan dia rajin, ketika Ramadan dia rajin, sesudah Ramadan dia rajin. Inilah orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang sebelum Ramadan malas, setelah bulan Ramadan datang dia jadi alim. Hebat dia, puasa dia, melaksanakan segala macamnya. Ini yang kedua. Berapa banyak Bapak saudara-saudaraku yang berbahagia, yang biasanya tidak sholat, tapi setelah datangnya bulan Ramadan dia sediakan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia pergi sholat yang sunat dia kerjakan, jangan yang wajib, yang sunat dan tidak pernah tinggal. Tapi setelah selesai Ramadan kembali dia melakukan aktivitasnya. Ini yang kedua. Yang ketiga Bapak saudara-saudaraku yang berbahagia, ada orang sebelum bulan Ramadan datang dia malas beribadah. Ketika Ramadan datang dia juga malas beribadah. Setelah selesai bulan Ramadan dia juga malas beribadah. Ini ya Bapak saudara-saudara yang berbahagia. Dilema hari ini adalah lemahnya keimanan kita sebagai umat manusia. Seakan-akan kita tidak bertuhan hari ini, seakan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala hari ini. Kita lihat anak-anak hari ini, pemuda hari ini, bapak hari ini sibuk dengan HP, sibuk dengan segala macamnya, sibuk dengan flash disk, sibuk dengan CCTV. Sebelum CCTV ada bapak saudara-saudara yang berbahagia, sebelum flash disk ada, Allah sudah berikan, sudah ciptakan. Apa yang ada di CCTV kita lihat, ada pencuri nampak bagi kita. Jauh sebelum itu Allah sudah berikan CCTV. Mulai dari lahir kita, dan CCTV itu akan diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala ketika ajal kita mau meninggal. Maka safna ainaka, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku bukakan matamu, maka dilihatlah mulai dari lahir sampai akhir ajal kita. Bapak saudara-saudara yang berbahagia, hari ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, bagaimana menanamkan keimanan kepada anak-anak kita, bagaimana memberikan keteladanan pada anak-anak kita. Lihat sekarang Bapak saudara yang berbahagia, dunia semakin berbenah diri, dunia semakin indah, keimanan jauh sekali dari rumah tangga kita. Hari ini ya Bapak saudara-saudara yang berbahagia, hidup kita bukan untuk hari ini saja. Hidup adalah untuk selamanya. Dunia hanya sementara dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kembali kita ada dua tempat Bapak saudara yang berbahagia. Yang pertama adalah surga, yang kedua adalah neraka. Semua kita akan bertanya nanti, mana saudara-saudara kita? Mana yang dulu sama-sama bermain? Mana anak cucuku? Mana ibuku? Mana ayahku? Mana saudara-saudaraku yang semain dulu? Masalahkum pisakor. Apa yang menyebabkan dia di mana? Dia dalam neraka sakor. Apa yang menyebabkan dia dalam neraka sakor? Lam nakunna minal musallin. Dia tidak sholat. Tidak sholat dia. Kalau hari ini anak-anak Bapak tidak bisa bahasa Inggris, dikhususkan. Kalau hari ini tidak bisa komputer, dileskan. Kalau hari ini tidak punya pekerjaan, diusahakan. Ya ayyuhallazina amanu wabtaghu wasilah. Hai orang-orang yang beriman, carilah jalan untuk sampai pada Allah. Kenapa hari ini Bapak-bapak hidup kita seakan-akan dunia semata-mata? Tidak pandai bahasa Inggris diusahakan pandai, tidak pandai komputer diusahakan pandai, tidak bisa punya pekerjaan diusahakan punya pekerjaan. Tapi anak tidak sholat di rumah tangganya, tidak apa-apa. Anak tidak sholat, ayah tidak sholat, ibu tidak sholat. Inilah yang menyebabkan keberkahan kurang dalam rumah tangga. Bapak-bapak saudara-saudaraku yang berbahagia, bukankah yang awal di awal disama oleh Allah, awalu ma yuhasibu as-shalah, yang awal diterima nanti bukan jabatan, bukan haji, bukan kekayaan, tapi yang awal disama tidak adalah sholat kita.
Jika sholat dilaksanakan dengan baik, maka baiklah seluruhnya. Jika sholat tidak dipergunakan, tidak dilaksanakan dengan baik, maka celakalah seluruhnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.